Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah shahibul bayan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ahli sidqi wal irfan, amma ba'du. Hadirin muhtaramin yang saya muliakan, segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Ihsan, wabil khusus yang saya muliakan Shahibul Bait pada malam hari ini, Bapak Mungkar serta para ART, Pak Yokmin, serta para hadirin dan hadirat yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul pada muwajahah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan duduk kita semua di tempat yang mulia ini kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam deretan di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua, membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu negeri Islam. Semoga sholawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarga Nabi, para sahabatnya, serta para tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah, dan termasuk kita semua di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari sebelumnya kita buka taklim pada malam hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan barakah surah Al-Fatihah, ilmu yang kita kaji pada malam hari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah di dunia wal akhirah. Serta dengan barakah surah Al-Fatihah mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak istri kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta keistiqomahan dalam thalabul ilmi, serta apa yang menjadi hajat kita semua, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi, segalanya dimudahkan, dilancarkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilka niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawa salafun as-salihun wa ala ma nawa Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, wa khususan ila musannifi hadzal kitab al-Imam Syekh Imam Syekh Salim bin Sunan Al-Hadrami, ثم إلى حضرتي إلى جميع مشايخي الله، شيخنا عبد الله فقيه لامتنا، شيخنا من زبير سعد، وشيخنا أحمد جاسوس من الصغيري، ثم إلى حضرتي إلى الحبيب حسين بن أبي بكر الدرس بغداد، ثم إلى حضرتي إلى الحبيب حسن الحداد، ثم إلى حضرتي إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، الشيخ الحسن الشاذلي، الشيخ بهاوتنا النقشبندي، والشيخ العباس والجنيدي، الشيخ أحمد الرفاعي، والشيخ البدوي، والشيخ السقطي، والشيخ القرني، ثم إلى حضرتي خصوصا إلى جميع العافية المكان في برها وبحرها، خصوصا من سكنوا في القرية من فتح الدار وعوانا، ثم إلى حضرتي إلى أبو طيب المسجد بن خازن من سباق إلى حضرتي إلى جدي سيد عبد الباشر بن سعد
ثم إلى حضرة ولايتهم ورشاد أزواجهم وذرياتهم وصلصهم وفائف لهم بسنة بسيد وصل في هذا الكتاب ونخص خصم الأشياء نواوي بن عمر الجابر البنداني شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kemarin sampai bab apa ya? Rukun sholat. Apa? Rukun sholat. Rukun sholat. Iya. Ya. Terakhir kan syarat sah mengerjakan sholat ya. Rukun sholat. Rukun sholat ya. Arkanus sholati sab'ata asyara. Itu sudah belum? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Nah, sekarang kita membahas tentang rukun-rukun sholat. Jadi sholat itu kalau kita ibaratkan adalah bangunan. Di belakang ya Om? Yang lihat. Jadi sholat kita itu kalau kita ibaratkan adalah bangunan. Ya, bangunan kalau nggak ada tiangnya kira-kira apa yang terjadi? Roboh. Nggak kuat fondasinya, ya kan? Maka sholat pun itu ada rukun-rukun yang apabila kita tidak melakukannya, otomatis sholat kita juga dianggap tidak sah. Jadi pelajaran malam ini sangat penting sekali, menjadi tolak ukur sah atau tidaknya sholat kita. Kita mengerjakan rukun-rukun ini atau tidak. Nah, rukun-rukun sholat di sini dijelaskan sab'ata asyara, ada 17. Tapi secara umum terbagi menjadi 3. Rukun secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rukun maknawi. Rukun maknawi. Rukun maknawi itu apa? Rukunnya tidak nampak, secara makna saja, yaitu apa? Tartib. Nanti akan dijelaskan semua di sini. Ini secara ada 4. Yang pertama rukun maknawi. Rukun maknawi tertib. Jadi kalau sholat nggak bisa setelah takbir langsung sujud, terus berdiri baca Fatihah, terus i'tidal baru ruku. Nah itu nggak bisa itu, karena tidak kan tertib itu maknawi, secara makna. Bisa difaham? Bisa. Kemudian yang kedua adalah rukun qalbi. Rukun yang berkaitan dengan hati. Jadi kalau kita sholat ini hatinya harus niat sholat. Emang ada Pak, orang sholat nggak niat sholat? Ada, orang lindur itu. Atau orang yang olahraganya seperti gerakan sholat. Itu juga bisa jadi seperti itu. Takbir, Allahu Akbar, ruku, sujud, tapi dia nggak niat sholat. Berarti apa? Olahraga, begitu. Ya kan? Nah, karena nggak niat sholat, karena dia tidak memenuhi rukun qalbi, yaitu niat. Ini penting. Pertama rukun maknawi tertib, yang kedua rukun qalbi, yaitu niat. Bahkan mengenai rukun qalbi ini sebelum masuk materi ya, pemanasan dulu ya. Jadi
Rukun maknawi ini, niat ya, rukun qalbi ini, niat ini itu juga berkaitan dengan dasarnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Fa in kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Al-hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Ini hadis Bukhari. Kalau kita belajar hadis Arba'in Nawawi, kita akan pertama kali hadis yang kita pelajari adalah hadis tentang niat. Karena segala amal-amal kita itu semuanya, hampir semuanya tergantung dari niat. Amal baik gara-gara niat jelek jadi jelek, ya kan? Amal yang biasa saja kalau kita niatkan sebuah ibadah maka bernilai ibadah, tergantung niat. Makanya penting niat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam ibadah. Maka sama, ketika kita melaksanakan sholat juga harus niat. Sebelum masuk materi nggak apa ya, tapi sudah berkaitan ya. Lah niat, saya ulang lagi, niat itu dalam sholat yang wajib, karena sholat itu macamnya kan ada 3. Yang pertama sholat wajib, yang kedua sholat sunnah dzat waqtin, yang ketiga sholat sunnah yang ghairu muhaqqatin bi waqtin. Sholat wajib itu ya sholat 5 waktu. Dalam niatnya 3. Apa saja? Qasdu, niatul fardhah, dan ta'yin. Kalau sholat wajib, qasdu itu sengaja. Saya sholat. Kalau dalam bahasa Arab usolli itu namanya qasdu. Paham ya? Usolli. Kemudian yang kedua niatul fardhah, meniatkan kefarduannya. Kalau sholat subuh usolli fardhah. Kemudian yang ketiga adalah ta'yin, menentukan niatnya ini untuk sholat apa, ditentukan. Usolli fardhas subahi. Ini yang wajib. Yang wajib dalam niat 3 ini nggak bisa ditawar. Nah, ini nggak bisa ditawar. Kalau dia sholat subuh kok niatnya usolli subuh, nggak sah. Paham ya? Fardunya hilang soalnya, ya kan? Atau usolli fardhu, saya niat sholat fardu, juga tidak sah karena tidak dijelaskan sholatnya sholat apa, gitu ya. Jadi 3 ini nggak boleh hilang dalam niat. Nah kalau dia posisinya makmum, maka baru kemudian wajib ditambah menjadi makmum. Kalau dia ingin mengikuti gerakan imam. Kalau dia jadi imam, maka dia boleh, nggak wajib, dia boleh niat menjadi imam. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat wajib niat menjadi imam. Karena sholat Jumat itu pasti berjamaah. Makanya salah kalau ada MC, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Namanya sholat Jumat pasti berjamaah gitu. Gak ada sholat Jumat gak berjamaah, itu gak ada. Jadi secara berjamaah, nah ini salah ini. Sholat Jumat itu pasti berjamaah. Kalau sholat Jumat sendirian nggak sah gitu ya. Nah, kecuali kalau sholat gerhana, mau sholat sendiri nggak apa-apa, nggak usah khutbah. Nah itu. Bon. Kemudian yang kedua yaitu sholat sunnah yang dzat waqtin. Sholat sunnah yang memiliki waktu. Contohnya apa? Sholat duha, sholat witir, qobliyah, ba'diyah. Itu sholat-sholat sunnah yang memiliki waktu. Maka dalam niatnya itu cukup 2 saja. Kalau fardu kan 3. Nah, kalau sholat sunnah cukup 2. Yang pertama qasdu, usolli. Yang kedua ta'yin, sholatnya sholat apa? Usolli duha. Udah sah itu. Walaupun
kalau pengen pahala sempurna usolli sunatat duha rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala begitu. Tapi untuk kecukupan minimal itu cukup dua. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Paham nggak? Oh, insya Allah ini nggak paham. Kemudian yang ketiga yaitu sholat sunnah yang ghairu muakkad atau ghairu muqayyadatin di waktu. Sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Contohnya apa? Kita mau bepergian, sholat sunnah safar, jadi langsung Allah usolli cukup. Atau masuk masjid kan dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid, langsung usolli cukup. Tapi Allah dalam hatinya usolli saja sudah cukup. Paham ya? Walaupun nggak ditambahi sunnah tahiyatul masjid juga sudah sah. Ini bisa dipaham? Hah? Masuk begini paham nggak? Paham ya? Paham. Yang masuk-masuk nggak paham. Ini apa namanya? Secara gamblangnya. Nah sekarang kita masuk ke poin. Arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun-rukun sholat ada 17. Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama apa? An-niyatu niat. An-niyatu ay bil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Fala yajibu an nutqu biha bil lisan. Maka tidak wajib melafazkan niat dengan lisan. Ya. Jadi niat itu di dalam hati, tidak dilafazkan. Sebelum sholat usolli fardhu isya'i. Nah itu namanya melafazkan niat. Niatnya bukan itu. Niatnya itu di dalam hati. Bisa dipaham ya? Bisa. Ketika kita takbir Allah, nah itu di tengah-tengah Allah itu kita hatinya usolli fardhus subhi begitu, atau usolli fardhul isya'i ma'muman lillahi ta'ala. Itu ketika itu niat kita itu. Bisa dipaham ya? Bisa. Tapi kalau nggak pakai bahasa Arab dalam hati nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Kalau orang Jawa ya kulo niat sholat kulo niat melampahi sholat fardu subuh ampun karena Allah bisa itu. Ya. Karena niat itu dalam hati, nggak harus bahasa Arab. Ya. Nah, kalau orang Jawa mau niatnya bagaimana kalau nggak bisa bahasa Arab, ya kan? Niat itu ya dalam hati. Sama kayak doa. Doa itu nggak harus bahasa Arab, ya kan? Doa itu bahasa sebisa kita. Kalau orang Sunda itu Sunda nggak apa-apa, orang Jakarta bahasa Betawi nggak apa-apa, ya kan? Orang Jawa doanya bahasa Jawa nggak apa-apa. Yang penting dia paham dengan apa yang dia doakan. Ada doa ya Allah, minta ya Allah maghfirlil mu'min, tapi nggak paham apa yang dia minta. Ya Gusti Allah pasti heran, kamu itu minta apa ke saya? Gitu. Tapi kayak ini bahasa Arab, tapi nggak paham yang dia minta apa. Ini kan repot. Jadi kita harus kalau minta sama Allah itu apa yang kita minta, hajat kita itu apa? Nah itu nggak harus bahasa Arab. Paham ya? Wah. Kembali lagi. Jadi rukun-rukun sholat ada 17. Yang pertama niat. Niat masuk dalam rukun apa? Sholat. Rukun sholat. Tapi rukun yang Pertama. rukun qalbi. Kalau jelasin tadi udah lupa lagi. Rukun qalbi, rukun yang ada di dalam hati. Maka fala yajibun nutqu biha, maka tidak wajib melafazkan niat. Enggak wajib. Lakin yusannu liyu'awinal lisan qalbah. Tapi dianjurkan untuk dibaca. Jadi melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena untuk membantu hati agar hatinya nanti niatnya bisa gampang. Dibantu dengan niatnya dilafazkan dulu, baru takbir. Nah, hatinya biar gampang niat itu biasanya dibantu dulu, dilafazkan dulu. Paham ya? Paham. Wala ibrata binutqil lisan. Maka tidak dianggap
pelafatan niat tadi nggak dianggap. Kalau kita sebelum sholat usolli fardhu isya'i ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, dalam hatinya nggak ada nih niat, dia sholatnya nggak sah walaupun niatnya sudah dilafatkan. Walaupun itu secara makmuman juga Ustaz. Apa? Walaupun secara itu kita makmum juga gitu tetap. Walaupun secara makmum. Ya sholatnya nggak sah, gimana mau dapat pahala makmum? Mau hatinya nggak niat. Nah ini penting. Ini mungkin banyak yang belum tahu, ya kan? Jadi selama ini takutnya sholatnya kok jungkar-jungkir Pak. Nah ini kita setelah ngaji kan ibadah kita biar nambah kualitasnya gitu. Salam. Jadi ibadah kita biasa secara ilmu fikihnya. Nah ini harus kita pelajari. Yang pertama niat. Niat itu dalam hati. Niatnya kapan? Ketika takbiratul ihram. Ini masih banyak khilaf, ada muqaranah hakiki, ada muqaranah urfi, ini nggak terlalu penting lah. Yang penting niatnya itu di dalam takbir Allah, awal Allah sampai bar niatnya. Ya itu ada saatnya nanti. Ada saatnya. Kalau ngajinya lama nanti jadi boleh seperti itu. Ya. Ya, kalau saya udah boleh, kalau jenengan jangan dulu. Kalau yang belum ngerti nggak boleh Ustaz. Karena di kitab-kitab kecil nggak ada, ini kitab gede adanya. Wah khususan. Ya, di kitab ini nggak ada. Ini kalau kitab-kitab yang ada pendapat niat dulu, nggak jauh lama langsung takbir, nggak ada. Tapi kita ikut pendapat yang wajar-wajar saja lah. Pendapat yang gak aneh-aneh, pendapat umum yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama niat dengan penjelasan yang tadi. Kemudian asani yang kedua takbiratul ihrami. Yang kedua yaitu apa? Takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram ini? Hada min idhafati sababi lil musabbab li'annahu yuharrimu biha ma kana halalan qablaha ka'aqlin wa kalamin. Jadi takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Mengharamkan dari apa? Sebelum takbir sampean boleh makan, boleh minum, boleh ngobrol, ya kan? Tapi setelah takbiratul ihram enggak boleh makan. Tengah-tengah sholat makan enggak boleh. Tengah-tengah sholat minum enggak boleh, enggak sah. Batal nanti sholatnya. Tengah-tengah sholat ngobrol sama kanan kirinya enggak sah. Paham ya? Karena apa? Hal-hal yang sebelumnya halal menjadi haram sebab dengan takbiratul ihram tadi. Wala tatunya ada tambahan, ada ilmu lagi. Wala taturu ziyadatun la tamna'u ismut takbir, tidak masalah menambahkan huruf yang tidak sampai mencegah nama takbir. Contohnya, tapi kurang bagus ya. Tapi dipraktekkan sah. Contohnya Allahul Akbar sah. Cuma khilaful aula, kurang utama. Atau takbir Allahul Jalilul Akbar boleh dipraktekkan, boleh, tapi jangan dianggotaki, jangan dinoyaki, nanti dianggap imam sesat. Tapi sah, ya, tapi sah, nggak apa-apa dipraktekkan, makanya sampai ngaji ya, gitu. Tapi sah ini takbir Allahul Jalilul Akbar, takbir seperti ini sah. Ya. Ya bener lah, ini saya nggak bohongan, bener. Allahul Jalilul Akbar Isa. Atau Allahu ya Rahman ya Allahu ya Rahman Akbar.
wallahu akbar. Nah, ini nggak boleh kalau fa'innahu ya boleh. Nggak boleh kalau Allahu ya Rahman akbar nggak boleh. Tapi kalau Allahul Jalilul Akbar ini masih boleh. Paham ya? Nah, ini takbir. Jadi pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Kalau biasanya kita tahunya Allahu Akbar, ini mau ditambah Allahul Akbar juga boleh. Karena udah ngaji. Allahul Jalilul Akbar juga sudah boleh. Tapi yang kurang utama gitu saja. Kurang utama. Kemudian yang ketiga, asal itu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Berdiri di dalam sholat. Kalau tadi kan takbir itu kan termasuk rukun qauli, rukun yang masuk dalam ucapan. Ada rukun maknawi, ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Gitu ya. Yang pertama tadi niat adalah rukun qalbi, takbiratul ihram rukun qauli. Yang ketiga, ini masuk rukun fi'li yang ketiga ini. Yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadir. Berdiri bagi yang mampu. Jadi sholat wajib berdiri. Sholat wajib berdiri. Kok ada orang sholat mampu berdiri, kok duduk nggak sah sholatnya? Itu di Mekah banyak Pak, nggak jadi urusan. Mekah. Berarti mereka yang sholat di Mekah nggak ngaji, itu saja. Ya kan? Karena untuk sebuah ilmu itu bukan dilihat dari tempat, ya kan? Abu Jahal juga di Mekah gitu loh, ya kan? Ilmu itu sanad, mata rantai keilmuan sampai Kanjeng Nabi. Bukan masalah tempatnya di mana terus jadi patokan, tidak. Dia ke masjid aja jalan mampu kok, nyampe masjid sholatnya duduk. Lah ini masalah ini, kan begitu. Dia nyampe ke masjid saja jalan bisa, walaupun pelan-pelan. Tapi ketika nyampe di masjid sholatnya dengan duduk. Ini banyak nggak seperti itu? Banyak. Naik motor. Ini kan masalahnya, ya kan? Jadi sholatnya harus dengan berdiri. Nah kalau tengah-tengah sholat kakinya gemeter bagaimana? Ya baru duduk. Tengah-tengah sholat langsung duduk. Karena kakinya gemeter nggak apa-apa. Mau berdiri nggak bisa Pak? Ya sudah dilanjutkan dengan duduk. Yang penting berdiri dulu. Kalau dia bisa, harus diusahakan berdiri. Dan kalau dia nggak bisa berdiri, nah baru kewajiban itu menjadi turun. Menjadi dia diperbolehkan untuk duduk. Karena berdiri dalam sholat ini masuk dalam ranah rukun. Kalau dia tidak memenuhi rukun ini, ya dipastikan sholatnya nggak sah. Ini kan rukun ini, ya kan? Al-qiyamu 'alal qadir fil fardi, di dalam sholat fardu. Wah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Nanti juga ada rukun-rukun dalam Fatihah sendiri, itu ada pembahasannya. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' Fatihatal kitab. Ini hadisnya. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena kan masuk rukun. Jadi surat Al-Fatihah ini nggak bisa ditinggalkan, harus dibaca. Wajib dibaca. Kecuali keadaan-keadaan tertentu. Contohnya kita takbir, Allahu Akbar, selesai takbir, imam langsung rukuk. Nah kita langsung rukuk saja, nggak usah baca Fatihah. Nanti ada pembahasan makmum, ada dua, ada makmum muwafaq, ada makmum masbuk. Terus makmum muwafaq itu yang definisinya apa dan konsekuensi hukumnya apa, itu ada. Jelaskan sekarang, biar jelas sekalian. Jadi makmum itu ada dua, ini sering terjadi. Kadang orang saya lihat dia itu makmum masbuk, tapi bukan masbuk ya. Dia itu makmum yang tidak mendapatkan satu rakaat, tapi dia salamnya kok bareng imam. Ini banyak terjadi.
Jadi saya jelaskan yang pertama dulu, makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu adalah makmum yang setelah takbiratul ihram dia memiliki waktu yang cukup untuk membaca Fatihah bersama imam. Biasanya imam takbir Allahu Akbar, makmumnya langsung Allahu Akbar. Berarti kan punya waktu yang lama. Jadi dia punya waktu yang cukup untuk baca Fatihah, Al-Fatihah. Nah, makmum muwafiq seperti ini, ketika nanti rakaat kedua, ketiga atau keempat dia ada lupa membaca Fatihah, maka ketika imam rukuk dia tidak boleh langsung rukuk. Dia harus menyelesaikan Fatihahnya dulu dan dia diperbolehkan tertinggal dengan imam pada tiga rukun tawilah, tiga rukun yang panjang. Tiga rukun yang panjang itu apa saja? Yang pertama rukuk, yang kedua sujud yang pertama, yang ketiga sujud yang kedua. Sebagian ulama duduk di antara dua sujud itu sudah dianggap rukun yang panjang juga. Atau kita ikut yang pertama tadi lah, rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Ini rukun tawilah, rukun yang boleh dipanjangkan. Paham ya? Rukuknya 1 jam boleh, itu rukun tawilah. Jadi mau sampean panjangkan nggak apa-apa, yang penting jangan jadi imam gitu. Sholat sendiri, makmumnya nanti demo kan gitu. Rukun yang boleh dipanjangkan namanya rukun tawilah. Rukuk, sujud pertama dan sujud yang kedua. Nah, ketika dia makmum muwafiq, berarti dia mempunyai waktu untuk baca Fatihah. Seumpama pada rakaat keduanya imamnya karena bacaannya enak, akhirnya dia ngelamun. Nah, kan banyak begitu. Kalau imamnya enak nih, imamnya kayak siapa Saifuddin ya. Suaranya enak, akhirnya ngelamun, dengerin aja. Ketika imamnya rukuk, baru ingat, loh, saya belum baca Fatihah, ya kan? Saya belum baca apa. Terus bagaimana yang harus dia lakukan? Maka dia harus membaca Fatihah. Dan dia diperbolehkan tertinggal dengan gerakan imam. Dia boleh tertinggal dengan gerakan imam 3 rukun yang panjang. Imam rukuk udah Fatihah dulu. Imam i'tidal, Fatihah belum selesai, lanjutkan dulu. Imam sujud, Fatihah kita belum selesai, lanjutkan dulu. Duduk di antara 2 sujud, belum selesai Fatihahnya, lanjutkan dulu. Nah, sujud yang kedua, nah ini terserah, ini ada 2 pilihan. Sampean mau melanjutkan Fatihah dan niat mufaraqah, niat berpisah dengan imam, tidak berjamaah, atau sampean langsung sujud ikut imam, nanti nambah 1 rakaat. Paham? Mandu paham gak? Paham. Paham ya? Jadi gitu. Kalau Fatihahnya ada kan makmum ada Fatihahnya yang cepat, ada yang lemot, ya kan? Enggak semuanya makmum Fatihahnya cepat. Malah terkadang imamnya gerakannya cepat, makmumnya baca Fatihahnya lama. Nah, ini masalahnya di situ. Maka dia boleh tertinggal dengan gerakan imam 3 rukun yang panjang. Ketika imam sudah rakaat, sudah sujud yang kedua, maka dia ada 2 pilihan. Niat mufaraqah, niat berpisah dengan imam, atau langsung sujud. Enggak usah ruku-rukuan, langsung sujud bersama imam. Nanti imam salam nambah 1 rakaat. Karena Fatihahnya enggak selesai-selesai gitu. Ini bisa dipahami? Bisa. Masih berdiri gitu. Iya, karena Fatihahnya belum selesai. Imamnya gerakannya cepat, makmumnya Fatihahnya lama. Masih 3 udah selesai. Ya berarti 3 rukuk enggak? Masih rukuk Dulu ngejar. Kalau iya, jadi kalau imamnya sujud baru sujud pertama ya kan, maka dia langsung rukuk. Rukuknya sebentar saja, subhanallah. Tidak dengan kira-kira minimal lah. Tidak yang penting cuma ninah ya kan. Subhanallah langsung sujud, subhanallah duduk sudah bisa bareng sama imam. Nah, Berarti tetap makanya harus tanya, kalau nggak tanya nggak paham. Iya. Tapi ikutin gerakan urutannya ya Tetap ikutin gerakannya. Kecuali sudah sujud kedua, maka kalau dia masih melanjutkan, dia tidak mufaraqah dan dia masih melanjutkan Fatihahnya. Kok imam sudah duduk, maka sholatnya batal.
karena sudah tertinggal 3 rukun yang panjang. Al-Fatihahnya panjang. Karena makanya mungkin lidahnya apa nggak bisa cepat kan gitu. Kan ada yang begitu. Ada orang sholatnya cepat loh. Kok Fatihahnya cepat? Kadang kan ada. Baru 5 detik udah selesai Fatihahnya. Itu kan ada kan seperti itu. Nah, ini bisa dipaham ya? Bisa. Ini contoh makmum muafek ya. Yang kedua, nah ini yang sering terjadi. Yang kedua adalah makmum masbuk. Makmum masbuk itu apa? Makmum yang ketika takbiratul ihram dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk baca Fatihah bersama imam. Jadi contohnya imam takbir Allahu Akbar, baca Fatihah selesai, baca surat, gitu. Nah, ketika baca surat, makmumnya baru takbir Allahu Akbar. Walaupun dia imam udah takbir, dia di belakang imam, tapi nggak langsung takbir, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Jadi imamnya mau rukuk baru takbir, itu juga nggak masalah. Begitu. Nah, ketika imam baca surat, dia kemudian baru takbiratul ihram. Apalagi suratnya surat kulhu. Ini kan apa namanya, pasti Fatihahnya nggak selesai nih kalau dia takbir ketika imamnya baca kulhu. Nah, takbirnya ketika imam baca surat lagi. Pastinya ketika imam baca surat selesai langsung rukuk. Lah makmumnya selesai takbir, terus bagaimana dia? Apa yang dia baca? Ya, kira-kira kalau sampai yang seperti itu, yang sampai baca apa? Iftitah dulu, ta'awud, apa langsung Fatihah? Al-Fatihah. Ada yang ta'awud iftitah nggak? Nggak ada. Soalnya kalau ada yang baca ta'awud iftitah, nanti ada konsekuensi lagi. Saya contohkan satu persatu. Yang pertama, ketika dia makmumnya, posisi dia makmum masbuk, kok dia baca ta'awud dan iftitah, kemudian tengah-tengah Fatihah dia baru baca, selama imamnya baca Al-Aidah, kan agak panjang dikit ya. Nah, setelah dia takbir, makmumnya takbir, dia langsung baca iftitah dulu, ta'awud, baru baca Fatihah. Fatihah baru baca Alhamdulillahirabbil alamin, imamnya rukuk. Nah, ini bagaimana makmumnya? Padahal dia tadi baca iftitah dan baca ta'awud. Tadi dia baca sunnah, harusnya kan langsung Fatihah. Tapi karena dia baca sunnah, maka dia harus membaca Fatihah kira-kira kadar waktu yang digunakan untuk iftitah dan ta'awud. Soalnya gini, Fatihah kira-kira berapa detik? 10 detik ya. 10 detik Fatihah. Ta'awud kira-kira berapa detik? 2 detik. Alhamdulillah minasyaitonirrajim, berapa detik ya kan? Iftitah berapa detik kira-kira? Iftitah panjang. 12. 10 detik, berarti 12 detik. Ta'awud dan iftitah 12 detik. Dia setelah takbir baca ta'awud dan iftitah. Setelah itu baru baca Al-Fatihah. Al-Fatihah baru Alhamdulillahirabbil alamin, imamnya rukuk. Maka dia harus membaca Fatihah, menyelesaikan Fatihah dengan kira-kira dia kadar membaca ta'awud dan iftitah. Bisa dipahami ya? Berarti itu pas masih Cepetnya berdiri. berarti, Ustaz. Pas masih berdiri itu. Iya, masa Fatihah duduk. Enggak, maksudnya Sampai lu coba. enggak. Secepatnya. Oh, cepatnya. Iya, masih Dia masih berdiri, gini. masih berdiri. Baik, Kalau ya. dia rukuk ya sudah beda bacaan kan nih, ya kan? Maka dia harus menyelesaikan Fatihah selama 12 detik. Syukur-syukur nggak sampai 12 detik sudah selesai. Nah, ketika dia rukuk, nah ini jadi patokan. Ketika dia rukuk kok bisa tumakninah bersama imam, maka dia dapat 1 rakaat. Kalau bisa tumakninah rukuknya bersama imam. Tapi kalau rukuknya tidak bisa tumakninah bersama imam, maka dia tidak mendapatkan 1 rakaat. Oh, berarti nanti kita Karena satu lagi. Ketinggalannya di situ. Ya.
batas apa namanya? Seseorang itu dianggap dapat 1 rakaat atau enggak bersama imam itu dilihat dari rukuknya. Kalau dia rukuknya bisa bareng imam tumakninah, walaupun enggak bareng enggak apa-apa lah, imam rukuknya lama nih. Kemudian kita rukuk bisa subhanallah. Imamnya Allahu Akbar iktidal. Kita dapat 1 rakaat. Kalau bisa tumakninah bersama imam. Kalau kita nggak bisa tumakninah bersama imam, maka tidak mendapatkan 1 rakaat. Nah, atau imam baca surat, kita baca apa namanya takbir langsung Fatihah contohnya yang kedua ini. Takbir Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim langsung baca Fatihahnya. Imamnya ruku, tapi rukunya cepat. Ruku subhanallah langsung dia iktidal. Makmumnya, jadi imamnya gitu. Imamnya ruku, kemudian ini imam makmum ya. Imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Imamnya sudah berdiri. Berarti kan makmumnya nggak bisa tumakninah rukunya bersama imam. Walaupun dia langsung baca Fatihah, tapi kalau ruku nggak bisa tumakninah bersama imam, tetap tidak mendapatkan 1 rakaat. Nah, yang sering saya lihat, ini imam ruku, kemudian makmum Allahu Akbar takbir, ya kan? Imamnya langsung iktidal, dia ruku, langsung iktidal. Tapi nanti salamnya kok bisa bareng imam? Nah ini masalahnya di situ. Ini kelihatan kalau nggak ngaji. Jadi salamnya lo bisa bareng imam, padahal dia tidak mendapatkan 1 rakaat. Kira-kira kalau sholatnya seperti itu sah nggak? Enggak sah. Kurang 1 Kalau rakaat. sekarang nggak sah. Kemarin kan nggak tahu. Iya. Sekarang nggak salah. Makanya kewajibannya di situ. Sampai sini paham ya? Paham. Ini apa namanya? Makmum muafik sudah paham. Paham. Sudah. Paham. Mas Amin mau tanya kayaknya. Suka ngeliatin orang aja sama kayak gitu. Ya kan? Sholat mau ngeliatin orang. Ya depannya gimana sih? Atau ibu-ibu mau Kalau di samping nggak bisa ngeliat kita kan. Ibu-ibu mau nanya enggak? Nanya Bu. Malah terus. belum Baca. maksudnya rukun yang selanjutnya malah nanti tambah pusing kalau nggak tahu. Ya. Jangan. Fatihahnya belum selesai. Imamnya udah Oh. Ya udah ikut aja rukun tapi nggak usah ikut. Langsung rukuk saja. Kalau dia masbuk ya. Kalau dia masbuk. Imamnya rukuk langsung rukuk saja. Walaupun nggak Ketika pakai rukunnya bersama imam bisa dapat tumarinah dapat 1 rakaat. Walaupun kita cuman baca Niat doang. seandainya cuma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, umpamanya baru dapat segitu terus imamnya ruku, kita juga mesti ruku, ikut ruku. Sampai makmum apa? Masbuk Dapat 1 rakaat. dapat 1 rakaat. Asal rukunnya bisa tumarinah bersama Imam. intinya. Kalau kita terusin berarti ngelewatin. Apa? Kalau kita terusin bacanya kita masuk. Alhamdulillah kita baca terus Sampai selesai maksudnya. Selesai itu tapi udah Otomatis kan rukunnya nggak bisa dapat Nggak bisa, tumarinah ya. sama imam. Berarti Berarti nanti nambah dia 1. rukuk, tidak selesai imam salam nambah lagi. Nambah 1 rakaat, malah nambah 1 rakaat. Kalau diterusin berarti. Iya. Makanya kita kalau bisa salah kita nunggu nih. Imam lagi apa nih gitu. Baru kita mendingan jangan dulu lagi kita yang pertama lagi. Rakaat yang kedua kalau misalnya kita Enggak juga. Langsung ikut saja nggak masalah. Nggak, kadang kalau lihat orang kayak gitu dia Berarti takut. Iya. Jadi Laku. imamnya kalau iktidal takbir langsung iktidal. Kadang Nggak bisa usah rukuk dulu takbir langsung iktidal, imam sujud Iya. langsung sujud, nggak usah rukuk. Kan nggak ikut satu. Nggak dapat 1 satu rakaat. tapi pahalanya dapat. Dapat. Pahalanya lebih banyak daripada orang yang Nunggu ikutnya rakaat baru kedua. Rakaat kedua. Wah, gitu. Karena kayak gitu kan Ya, ada yang seperti itu. Dia nggak ngerti Jadi imam rukun sujud caranya. pertama, kita takbir langsung sujud saja nggak masalah. Oh, Niat makmum. nggak dapat 1 rakaat tapi ini dapat pahala 6. Niat Dapat makmum. rakaat. Atau imamnya tahiyat awal, Akhir, ya, kita awal. takbir langsung tahiyat nggak masalah. Takbir Allahu Akbar langsung duduk bersama imam. Berarti itu Jadi pahalanya tetap berbeda dengan orang yang sholatnya nunggu imam berdiri dari tahiyat
awal. ruku. Kalau kita Tetap banyak kan yang langsung kalau kita ikut tadi. ketinggalan ruku berarti Karena kita lebih lama nggak dapat sholatnya. apa-apa, cuman pahalanya doang ikut. Paham ini ya? Nah, tapi gini Ustaz, batasnya dulu. semuanya kita di tahiyat akhir dia hampir-hampir mau salam gitu ya. Kita ikut gitu Nggak masalah. nggak masalah, Yang tapi penting tetap belum assalamualaikum. Iya, berarti kita ikut makmum, pahala Yang makmum. penting belum assalamualaikum. berarti kita tetap termasuk sudah jamaah berarti. Iya, Jamaah. pahala makmum. Iya 27 derajat sama. Iya, alhamdulillah. Cuma pahalanya ya sebesar endok bebek. Ya apa-apa. Ya besar-besar amat kan gitu. Jamaah kan kok butuh tok ini. Kan sering kalau di masjid kita kan kadang-kadang nunggu orang atau kadang-kadang pas sampai masjid dia sudah mau ikut, dia sudah ibaratnya sudah tahiyat akhir gitu kan. Tapi gini, Pak Ustadz, kadang makmum ikut makmum gimana itu? Kadang suka gitu, apa-apa. kadang nyenggol dia udah makmum tinggal sedikit lagi. Enggak apa-apa. Tapi harus imamnya salam dulu. Imam salam dulu, salam Iya. Kalau imam belum salam kok sampean lihat makmum pada dia. Nah, ini masalah. Kadang kayak gitu juga ngeliat kayak gitu orang salam Udah belum selesai salam, kali. belum selesai. Oh, Dia belum ikut selesai. itu. Bercanda kali cuma Jelasin. Agak kadang ngeliat di itu kan ikut makmum Kasih pasti. tahu dong. Makanya. Enggak boleh ngikutin orang yang masih ikut orang lain. Iya makanya gitu suka orang belum masang Dia harus selesai dulu jamaahnya dia. Camat. Paham ya? Pak Tano, Nah, Masa mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit menambah pertanyaan Pak Ustaz, mohon maaf. Jamaah makmum maghrib mendapat 1 rakaat. Bagaimana tata caranya? Makmum maghrib Cuman dapat 1 rakaat. Full ya? apa? Full. Dari Fatihah dapat full 1 rakaat. Terus ketemu tahiyat kan? Nah itu selanjutnya prakteknya seperti apa? Kita takbiratul, kita makmum ya. Ya. Kita ikut sama imam, kita dapat Fatihah full. Ya. Itu Rakaat. otomatis ruku sujud Full. bisa bareng dengan imam. Berarti kan dia dapat 1 rakaat. Berarti tinggal nambah 2 rakaat lagi. Untuk tahiyatnya yang Ya rakaat kedua tahiyat, rakaat tahiyat. berarti ketemu yang 3. Karena tahiyat yang pertama karena tahiyatnya mengikuti imam, bukan tahiyatnya dia. Paham? Terus saya menambahkan Pak Ustaz, tadi pertanyaan Mas Toto. Imam salam pertama. Kan ada yang baru salam pertama langsung berdiri. Nah, ada juga yang kedua baru berdiri. Nah, mungkin salam pertama aja sudah sah ya sebenarnya ya berdiri. Nah, sebaiknya yang mana yang diikuti setelah kedua atau bolehkah yang pertama? Ya setelah salam kedua juga lebih baik. Lebih baik. Tapi kalaupun salam pertama pun Salam berdiri sah. Karena selesainya imam itu ya ketika salam yang pertama itu yang Tapi ada memang orang kadang Assalamualaikum. salam kedua udah habis baru dia naik lagi. Bisa dipahami ya ini ya? bisa. Bisa. 1 jam. Setelah kita bahas 3 rukun. Kalau dia seringnya Pembahasan paling Lanjut ya. Lanjut. Apa Nambah 1 sampai- rukun lagi. Ya berapa rukun tadi? 4 Fatihah. rukun ya? Iya. 4 rukun. Sampai Qiraatun Fatihah. Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Kamu